Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nurhalisa Camari, mahasiswi dari Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan NPM 0227241130. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya apa sih bedanya tugas Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan? Dulu Bank Indonesia punya peran yang sangat luas dalam mengatur keuangan negara kita. Tapi setelah OJK hadir, ada banyak perubahan yang terjadi. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas bagaimana transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Jadi jangan kemana-mana dan tonton terus video ini ya teman-teman. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum OJK dibentuk, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat luas dalam mengatur dan menguasai sektor keuangan di Indonesia. Namun, setelah OJK hadir, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara kedua lembaga ini. Kita masuk ke pembahasannya. Pembentukan OJK pertama tuh melalui krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menjadi salah satu pendorong utama pembentukan OJK. Krisis ini mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem pengawasan keuangan yang ada saat itu. Perlunya pengawasan terintegrasi. Pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi dianggap penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Yang kedua, amanat. Undang-undang pembentukan OJK diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peran Bank Indonesia sebelum dan kita masuk ke peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah OJK. Sebelum OJK mengatur dan mengawas Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan menguasai bank-bank di Indonesia. Sistem pembayaran Bank Indonesia bertanggung jawab atas kelancaran sistem pembayaran. Stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Moneter Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Tadi sebelum OJK, kita masuk ke sesudah OJK. Pengaturan dan pengawasan. Makroprudensial Bank Indonesia fokus pada pengaturan dan pengawasan makrodensial, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk membatasi resiko sistem dalam sistem keuangan. Sistem pembayaran. Bank Indonesia tetap bertanggung jawab atas kelancaran sistem pembayaran. Stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, lebih fokus pada aspek makrodensial. Moneter Bank Indonesia tetap bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kita masuk ke pembahasan pembagian tugas dan tanggung jawab. Bank Indonesia stabilitas moneter menjaga stabilitas moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter. Sistem pembayaran mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Makroprudensial
pengawas dan mengatur kebijakan makrodensial untuk mencegah risiko sistemik. Riset dan analisis, melakukan riset dan analisis terkait stabilitas moneter dan sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengawasan mikroprudensial, pengawasan dan mengatur lembaga keuangan secara individual, bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Perlindungan konsumen, perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan, pengembangan sektor keuangan, mendorong pengembangan sektor keuangan yang sehat dan efisien. Inovasi, memfasilitasi inovasi dan sektor keuangan. Manfaat dan tantangan transformasi. Pertama, manfaat. Kedua, fokus yang lebih jelas. Bank Indonesia dapat lebih fokus pada stabilitas makroekonomi dan sistem pembayaran, sementara OJK fokus pada pengawas mikrodensial dan perlindungan konsumen. Kedua, pengawasan yang lebih efektif. OJK memiliki sumber daya yang keahlian khusus untuk mengawas berbagai jenis lembaga keuangan. Perlindungan konsumen yang lebih baik. OJK memiliki mandat yang jelas untuk melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Tantangan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK menjadi kunci keberhasilan. Perlu ada mekanisme yang efektif untuk memastikan kedua lembaga ini bekerja sama dengan baik. Tumpang tindih, potensi tumpang tindih dalam beberapa area seperti pengawasan terhadap bank-bank sistemik independensi, memastikan independensi OJK dan kepentingan politik dan industri. Contoh konkretnya kasus bank Century sebelum OJK. Penanganan kasus bank Century melibatkan banyak pihak dan menimbulkan perdebatan. Setelah OJK diharapkan penanganan kasus serupa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan. Pengawasan intens, OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perkembangan perusahaan teknologi finansial, memastikan inovasi yang bertanggung jawab dan melindungi konsumen. Kesimpulannya, transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas. Diharapkan stabilitas sistem keuangan dapat terjaga dengan lebih baik dan konsumen jasa keuangan dapat terlindungi. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pembagian tugas yang lebih jelas, fokus, dan diharapkan stabilitas sistem keuangan kita semakin terjaga dan terlindungi terhadap konsumen jasa keuangan jadi semakin meningkat. Mari kita dukung kedua lembaga ini agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kemajuan ekonomi Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.